Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanda dengan nomor BP 21101152610310. Dan pada kali ini saya akan sedikit mereview atau menjelaskan tentang dari media penyimpanan. Yang pertama yaitu hard disk. Hard disk merupakan penyimpanan eksternal yang umum digunakan dalam sistem komputer. Pada penyimpanan eksternal inilah software diinstal. Hard disk juga bisa untuk menyimpan data milik pemakai. Penyimpanan eksternal ini memiliki piringan metal yang dilapisi dengan bahan yang memungkinkan data untuk disimpan dalam bentuk titik-titik bermagnet. Data disimpan pada kedua permukaan. Kapasitas hard disk yang umumnya pada saat ini sekitar 40-100 GB. Fungsi hard disk ada beberapa macam, yaitu yang pertama, menyimpan data software. Fungsi hard disk adalah untuk menyimpan data perangkat lunak. Penyimpanan data dari perangkat lunak ini dilakukan agar software tersebut dapat dibuka dan dijalankan pada perangkat komputer. Yang kedua yaitu backup data. Selain untuk menyimpan data, beberapa orang memanfaatkan hard disk untuk sarana backup website dan file komputer mereka. Berkat kapasitas penyimpanan hard disk yang besar, tempat penyimpanan sekunderi ini memang cocok untuk dijadikan backup. Umumnya saat perangkat komputer rusak, file yang ada dalam tempat penyimpanan kedua ini akan tetap aman dan bisa diakses. Hard disk juga menyediakan jenis eksternal yang portable, jadi kita bisa menyimpan data pada perangkat yang berbeda. Yang ketiga yaitu tempat penyimpanan database. Seperti yang diketahui, salah satu elemen terpenting dalam suatu sistem komputer adalah database. Database dapat membantu sebuah program atau aplikasi untuk berjalan dengan baik. Database umumnya disimpan dalam hard disk pada komputer server. Hal ini memudahkan akses dari berbagai klien untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, hard disk yang digunakan untuk menjadi server ini membutuhkan hard disk dengan kapasitas tinggi, agar tidak terjadi masalah saat pengambilan data nantinya. Yang keempat yaitu menyimpan data dari operasi sistem atau yang disebut dengan OS. Selain penyimpanan database, fungsi hard disk umumnya sebagai tempat menyimpan data dari OS. Biasanya OS yang digunakan pada sebuah komputer kebanyakan adalah Windows. Baik Windows maupun OS lain membutuhkan hard disk untuk dapat mengoperasikan sebuah komputer. Itu sebabnya hard disk juga berfungsi untuk menginstal OS. Bagian-bagian hard disk yaitu yang pertama, cover mounting holes atau cover notch. Yang kedua, base casting, spindle, slider atau disebut dengan end head, actuator arm, actuator axis, actuator, SGI interface connector, jumper pins, jumper, power connector, tape shield, ribbon kabel atau attach head to logic board, retard, dan yang terakhir case mounting holes. Yang kedua yaitu disket. Disket yaitu sama seperti hard disk. Disket juga berupa piringan magnetik. Peranti ini dirancang untuk memudahkan pemindahan data dari suatu komputer ke komputer lain yang tidak saling terkoneksi. Disket yang umum berukuran 3,5 inci diameter piringan dengan kapasitas 1,44 MB. Di masa lalu terdapat pula disket berukuran 5,25 inci dengan kapasitas sebesar 1,2 MB. Dalam sistem komputer, disket diakses melalui peralatan yang disebut dengan disk drive. Saat ini, media disket hampir tidak digunakan lagi. Dan inilah gambar disket. Dari cara kerja disket tersebut, yang pertama yaitu program yang ada di komputer akan mulai meneruskan perintah yang diterima menuju perangkat keras atau hardware yang nantinya akan diberikan kepada disket agar bisa menulis data tersebut. Yang kedua, perangkat keras juga controller yang ada di dalam disket akan mulai menyalakan motor untuk memutar disket.
Sekedar tambahan bahwa disk yang terdapat di dalam disket berbentuk piringan bundar yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam segmen kecil yang biasanya dinamakan sebagai sektor. Motor kedua dinamakan sebagai stepper motor dengan fungsi menempatkan heads agar berada di trek selanjutnya. Proses seperti ini berlangsung ketika heads berada di trek sebelumnya dan hendak menuju ke trek selanjutnya. Sementara waktu perpindahan antara trek yang satu ke trek yang lainnya dinamakan dengan access time. Head yang berasal dari red maupun white nantinya akan berhenti di trek. Fungsi head dari red adalah untuk melakukan pengecekan apakah sudah memiliki data maupun tidak. Sebelum data dituliskan di disket, terdapat sebuah erase coil yang berfungsi membersihkan sektor. Ukuran yang dimiliki oleh head ke write cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan sektor yang nantinya akan ditulis data tersebut. Dan selanjutnya setelah itu, head dari write yang sudah diberikan energi mulai meletakkan data ke disket. Caranya adalah dengan memberikan magnet yang terdapat di dalam media recording atau perekaman. Dan selanjutnya itu disket kemudian berhenti berputar pada saat disket telah menunggu perintah lain yang akan diberikan komputer. Yang ketiga yaitu CD. CD atau compact disc merupakan salah satu media penyimpanan eksternal yang berupa piringan optik yang menggunakan sinar laser untuk penulisan dan pembacaan data. Dibandingkan dengan disket, kecepatan akses pada CD jauh lebih tinggi. Kapasitas CD berkisar antara 640 MB sampai 1,3 GB. Jenis-jenis CD antara lain CD-ROM, CD-ROM, dan CD rewritable. Kelebihan dan kekurangan CD. Kelebihan dari CD adalah ia tidak akan crash. Ia juga memberikan akses yang mudah untuk file yang diinginkan dan juga dapat digunakan untuk menyimpan file suara dengan kualitas yang sangat baik. Sedangkan untuk kekurangannya, CD memiliki kekurangan dari segi fisiknya. Fisik dari CD yang mudah tergores membuat produk digital ini menjadi mudah kehilangan data yang disimpannya. Selain itu, produk ini juga sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak. Yang keempat yaitu DVD. DVD atau digital video disc merupakan teknologi piringan optik kedua setelah CD. DVD memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada CD. Kapasitas DVD juga mampu membaca lebih cepat daripada CD dan memiliki kualitas muatan video setara sinema. DVD merupakan piringan penyimpanan data untuk keperluan audio maupun PC yang lebih baik daripada piringan lain. Secara fisik, ukuran DVD sama dengan ukuran CD. Di dalam sistem komputer, DVD diakses melalui peralatan yang disebut sebagai DVD drive. Piranti ini juga bisa digunakan untuk membaca CD. Dan berikut adalah gambar DVD. Yang kelima yaitu DVD RW. DVD RW itu sama seperti DVD R. DVD RW ini memiliki kapasitas sebesar 4,7 GB. Bedanya kalau data yang tersimpan di DVD RW dapat dihapus dan diisi kembali dengan data yang baru. Namun, DVD RW lebih mahal sedikit harganya dibandingkan dengan DVD R. Keuntungan utama DVD RW dibandingkan DVD R adalah kemampuan menghapus atau menuliskan kembali sebuah cakram DVD RW. Menurut Pioneer, cakram DVD RW mampu ditulis sekitar 1000 kali sebanding dengan standar CD RW. Cakram DVD RW kebanyakan dipergunakan sebagai tujuan backup, himpunan bekas, atau home DVD video recorder. Keuntungan lain adalah bila hadir kesalahan menulis, cakram sedang mampu dipergunakan dengan perkara menghapus data yang salah tersebut. Dan inilah gambar DVD RW. Yang terakhir yaitu flash disk. Flash disk atau kadang disebut dengan flash drive merupakan media penyimpanan eksternal yang saat ini sangat populer. Kepopulerannya ditunjang oleh praktisan dalam penggunaannya. Untuk cara pemakaiannya, cukup dicolokkan flash disk pada port USB atau yang disebut dengan Universal Serial Bus. Flash disk juga populer karena kapasitas penyimpanannya yang sangat besar.
Sekalipun ukurannya relatif sangat kecil, kapasitas penyimpanan tersedia dari 128 MB sampai 4 GB, bahkan lebih. Kapasitas sebesar itu tentu saja bermanfaat untuk proses baca tulis. Untuk fungsinya, flash disk ini merupakan perangkat yang utamanya adalah untuk menyimpan data. Akan tetapi, flash disk juga bisa digunakan sebagai salah satu alat untuk transfer data dari komputer satu dengan komputer lainnya. Jika dibandingkan dengan disket atau CD, fungsi pemindahan data dapat digunakan dengan perangkat flash disk ini memang lebih memudahkan. Selain karena lebih minim usaha, biasanya perangkat disket maupun CD biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak dapat bertahan lama. Dan dari segi kapasitasnya, flash disk ini dari kapasitas 256 hingga 2 TB dengan kecepatan transfer data tergantung dari penyimpanannya, mulai dari 0,3 megabit per second sampai dengan 14 megabit per second. Dan kelebihan dari flash disk ini, yang pertama yaitu ukurannya yang simpel, dan yang kedua bisa digunakan sebagai media instalasi OS, dan yang ketiga harganya yang sangat terjangkau, dan keempat sangat mudah digunakan. Namun ada juga dari kekurangan flash disk, yaitu karena ukurannya kecil, media penyimpanan ini seringkali hilang ataupun lupa diletakkan di mana oleh yang dimilikinya, dan ini juga merupakan masalah klasik, namun tentu banyak orang yang mengalaminya. Dan berikut ini adalah gambar dari flash disk. Dan sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian, mohon dimaafkan. Dan bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.